Shalom, shalom, haleluya. Puji Tuhan, di kesempatan yang indah dan berbahagia ini, dalam ibadah doa kita, marilah kita datang dengan menghambakan diri, menghampakan diri, karena memang kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Di hadapan Tuhan, kita tidak berarti apa-apa. Itu sebabnya kita butuh Tuhan selalu di dalam hidup kita. Dia yang kita andalkan. Haleluya, mari sidang jemaat Tuhan, datanglah dengan kerendahan hati. Benar-benar hidupmu siap untuk menjadi penyembah Dia, menjadi rumah doa bagi Dia. Terima kasih, mari kita akan sama-sama berdoa. Kita akan sama serahkan ibadah kita saat ini. Haleluya. Selama-lamanya Tuhan Engkau maha besar, Engkau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak berarti apa-apa, tak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau hadir dalam hidup kami, bertata berdaulat dalam hidup kami. Karena memang Engkaulah sumber kemenangan, Engkaulah sumber kekuatan pertolongan kami Tuhan. Selama-lamanya Engkau yang kami andalkan, selama-lamanya Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, ini kami sidang jemaat-Mu, datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan, bertemu muka dengan Engkau. Inilah kami sebagai penyembah-Mu, sebagai rumah doa-Mu Tuhan. Layakkan kami sekalian di dalam kuasa darah-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami, mengurapi kami sekalian Tuhan. Beri kami kekuatan, sukacita, kemampuan untuk kami bisa Tuhan menaikkan dupa yang harum di hadapan-Mu di dalam doa penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat Tuhan di mana-mana saat ini menikmati ibadah doa ini. Berkati semua, Roh Kudus urapi semua kami. Para pelayan-Mu, Roh Kudus urapi kami semua. Sampai pada pemberitaan firman, berkati Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang hendak mengganggu konsentrasi kami, saat kami mau sungguh-sungguh datang beribadah saat ini, kami bersahati usir dia, hancurkan dia, tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Ini kami siap Tuhan mengagungkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sidang jemaat kasih Tuhan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang. Di hadapan hadirat-Mu kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku sembahkan, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Mari kita bersama bangkit berdiri.
kita akan datang menyembah Tuhan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, sekali lagi di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa,
Kau Bapa yang setia, Kau berkuasa. Haleluya. Kaulah yang kami agungkan selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, di saat hadirat-Mu Tuhan hadir di tengah kami, Kau begitu sangat dekat dengan kami Tuhan. Kau sangat bisa untuk mendengar setiap suara, seruan penyembahan dan doa kami Tuhan. Karena memang Engkau hanya sejauh doa Yesus. Kau begitu memperdulikan kami. Kau begitu tahu Tuhan. Kau begitu mau Tuhan merasakan apa menjadi pergumulan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hati, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan. Angkat tanganmu Bapak Ibu, berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Sekali lagi dari atas, bila kau rasa gelisah, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila
akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sekali lagi kita berseru memanggil namanya. Berseru memanggil namanya. Berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan Yesus itu sangat dekat dengan kita. Dia hanya sejauh doa. Yang terpenting bagaimana kita datang dalam setiap kesempatan berdoa menyembah Dia. Benar-benar sungguh-sungguhlah sampai benar-benar hadirat Tuhan itu kita rasakan menjamah hidup kita. Karena di mana hadirat Tuhan, maka Tuhan hadir di sana. Karena di mana Tuhan hadir di sana, ada kuasa Tuhan yang sempurna mengerjakan kesembuhan, pertolongan, jawaban atas semua jawaban pergumulan hidup kita. Haleluya. Pegang. Kita persiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama bangkit berdiri kembali semua. Ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu Bapa. Ku menang. Sekali lagi Bapa pegang tanganku. Sekali lagi hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu
di dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau sore malam hari ini kembali lewat kemurahan-Mu Engkau memberikan kesempatan kami untuk kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, mengagungkan, menyembah Engkau. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu yang kami butuhkan untuk mendorong Bapa dalam surga kami untuk bisa datang kepadamu sesuai kehendak daripada Engkau Tuhan. Untuk itu mari Engkau melihat keberadaan kami, kalaupun didapati kekurangan, kelemahan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, ampuni Tuhan, supaya kami boleh layak sore malam hari ini datang di bawah kaki-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau akan menolong, mengurapi setiap pribadi yang mendengarkan firman manapun berada, baik di antara keluarga masing-masing. Engkau berhadir di antara mereka juga. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk kami Bapa dalam surga, satu keluarga, untuk datang kepadamu Tuhan. Bapa di dalam surga, kalaupun kuasa-kuasa yang akan mengganggu, tapi kami memiliki kuasa kemenangan di dalam Engkau untuk mengusirkan setiap kuasa roh. Engkau perintahkan kami keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Urapi semuanya, urapi hamba-Mu juga, supaya hamba boleh menyampaikan firman-Mu dengan benar dan dapat dimengerti Tuhan. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan sidang jemaat duduk kembali. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberikan kemurahan buat kita. Mari malam hari ini kita masih mempelajari yaitu sengsara Yesus yang keempat. Ya, Yesus disalibkan sampai mati. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-27. Ya, dan kita masih membicarakan yaitu waktu penyaliban Yesus. Jam 12 sampai jam 3. Ya, 3 jam. Ya. Dan waktu penyaliban Yesus, ya, ada beberapa hal yang terjadi saat itu. Waktu Yesus disalibkan, yaitu kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Ini terjadi selama 3 jam. Ini sudah kita juga pelajari. Nah, malam hari ini kita masih mau meneruskan yaitu Matius 27 ayat yang ke-46. Atau kita baca mulai dari 45. Ya, kita baca dari Matius 27 ayat 45 dan 46. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ini waktunya. Ya. Ayat 46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ini waktu penyaliban Yesus, yaitu Allah ya meninggalkan. Yesus ditinggalkan seorang diri. Ini dia berseru dengan suara yang nyaring. Kemudian yang ketiga yang terjadi pada waktu Yesus disalibkan itu, yaitu ayat 47 sampai 49. Ya. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang yang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat
apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Dia mengatakan Eloi, Eloi, dipikir berteriak Elia, Elia. Ini saudara dikasih Tuhan. Di sini kejadian yang ketiga waktu disalib adalah Yesus meminum anggur asam bercampur empedu. Betapa pahitnya. Ya, ini betapa pahitnya. Ya. Nah, artinya Yesus menanggung segala kepahitan. Yesus menanggung segala kegetiran. Yesus menanggung kekejutan hidup ini. Ya. Ini sebenarnya Yesus menanggung segala kutukan dan penderitaan yang diterima oleh manusia. Terlebih yang diterima oleh anak-anak Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada mulanya manusia itu hidup dalam kebahagiaan. Di Taman Firdaus hidup dalam kebahagiaan. Tetapi karena tidak taat, maka manusia hidup dalam kepahitan sampai saat ini. Ya, ini saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Ya, kita akan baca dengan cepat. Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Ya, dirawat benar. Ya. Kebun anggur tempatnya juga dikatakan yaitu di lereng bukit yang subur. Dirawat lagi, dicangkul, dibuang batu-batunya. Dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Yang ditanam pokok anggur, tapi pokok anggur pilihan. Ia mendirikan rumah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Jadi langsung di situ. Ya, kebun anggur baik, ya, ada tempat pemerasan, ya, didirikan di situ. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Nanti kalau sudah ada buah anggur yang baik, masuk dalam pemerasan, oh jadi air anggur ini. Tapi yang dihasilkan ialah buah anggur asam. Padahal kebun anggurnya subur di lereng bukit, ya, dirawat lagi, dicangkul ini. Tapi yang dihasilkan buah anggur asam, anggurnya kecut. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu? Ya, pemilik ini sudah membuat begitu rupa, ya, berusaha begitu rupa supaya ada hasil anggur yang manis. Tapi yang dihasilkan tadi anggur yang asam ini. Ya. Sehingga mereka pemenuhi, adilah apa yang belum aku perbuat. Aku menanti supaya dihasilnya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Ayat 5, maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memberitakan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dan orang Yehuda ialah tanam-tanamannya, kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tapi hanya ada keonaran.
Ini buah anggur yang dinantikan Tuhan dari kita anak-anak Tuhan. Itu adalah buah anggur yang manis, yaitu buah kebenaran. Buah anggur yang manis itu adalah buah kebenaran. Tapi satu kenyataan sampai saat ini, anak Tuhan hanya menghasilkan buah anggur asam, yaitu kelaliman dan keonaran. Kelaliman dan keonar itu buah anggur yang asam, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau kita hanya memberikan buah anggur yang asam kepada Tuhan, maka kita hanyalah anak-anak Tuhan yang menunggu kebinasaan untuk selama-lamanya. Tadi ditebang. Saudara dikasih Tuhan. Jadi biarlah mari hari-hari ini biarlah kita berusaha menghasilkan buah-buah anggur yang manis, yaitu buah kebenaran. Saudara dikasih Tuhan. Buah kebenaran artinya hidup di dalam kebenarannya dari Tuhan. Bukan kebenaran diri sendiri. Roma 3, 9 dan 10. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Semua kita berada dalam atau di bawah kuasa dosa. Ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Artinya semua manusia tidak ada yang benar. Bahkan mempertahankan sesuatu yang tidak benar. Mulai dari awal nikah. Ya. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, hari kita nikah yang pertama, kitab Kejadian pasal 6 ayat 2 sampai 4. Kejadian 6 2 sampai 4. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Hanya 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Jadi kalau awal nikah, permulaan nikah yang salah itu tetap dipertahankan, maka akan berakibat sampai buah nikahnya, sehingga hidupnya hanya mengalami kepahitan. Kalau kita lihat Adam dan Hawa, ini contoh nikah yang enggak benar. Dalam nikah yang benar, suami itu adalah kepala istri, tapi kenyataannya nikah Adam dan Hawa di sini yang menjadi kepala adalah Hawa. Hawa mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan, memberikan kepada Adam, bahkan memerintahkan ini makan. Kalau istri menjadi kepala dalam rumah tangga, maka rumah tangga itu cepat atau lambat akan masuk dalam suasana kutukan. Kita tahu sikap istri yang benar dalam nikah itu tunduk pada suami dalam segala hal.
Kalau istri tunduk pada suami dalam segala hal, maka nikah itu sedang menuju kebahagiaan sampai nanti kebahagiaan surga. Yang juga sering dipertahankan adalah sistem ibadah yang tidak benar. Tandanya melayani tetapi tidak sesuai dengan bisanya. Ini jadi mulai dari dalam hidup nikah itu sangat menentukan. Kesatuan di dalam nikah itu sangat menentukan. Apakah nanti menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan, buah tadi kebenaran ini. Kesatuan nikah ini sangat penting. Saudara yang dikasih Tuhan, saya katakan tadi, nikah itu merupakan peran yang penting. Segala sesuatu dimulai dari nikah. Nanti buah nikah. Kalau nikah itu dalam rumah tangga satu, nanti selanjutnya masuk di dalam pengembalaan satu. Antar pengembalaan satu sampai masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Itu awalnya dalam nikah. Seperti Adam Hawa, enak-enak, bahagia. Tapi oleh karena tidak taat, melanggar, maka jatuh dalam dosa, suasana kutukan. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Kalau saat ini kita masih diberi kesempatan, dia oleh karena suasana pandemi dan lain sebagainya, ada apa aturan-aturan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, kalau kita mau buru-buru ibadah secara offline, diizinkan boleh, tapi harus sesuai dengan protokol. Sedang kita di sini masih belum untuk ibadah di dalam gereja, karena harus ada 50% orang tua, yang tua lanjut usia dibatasi dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana kalau kita buka sekarang, sedang kita banyak jemaat yang tua, yang mungkin masuk dalam kategori enggak untuk nang ibadah, berarti di rumah. Lah yang muda-muda itu bisa ke gereja, tetapi yang pegang HP segala macam itu adalah yang muda-muda. Yang muda-muda bisa pergi dalam ibadah, tapi yang tua bagaimana? Enggak bisa pakai HP dan sebagainya, tidak ibadah. Ini saudara yang menjadi pertimbangan. Bukan kita takut untuk buka ibadah, tidak. Tetapi ini pertimbangan. Mulai dari menikah harus satu. Inilah kesempatan buat kita di hari-hari ini untuk satu. Ibadah di rumah. Keluarga satu, mari pergunakan waktu kesempatan ini untuk satu. Mulai dari dalam menikah. Kalau di rumah masing-masing kita waktunya ibadah, kita ibadah. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga. Ini saudara dikasih Tuhan, kalau belum buka ibadah, takut. Tidak. Tapi kita masih melihat, jangan sampai keluarga tercerai-berai. Padahal diajarkan satu dalam nikah, termasuk ibadah. Kalau kita paksakan, yang muda-muda boleh, yang tua enggak, tercerai-berai. Ini mulai perhati ke dalam nikah, kesempatan ini adalah kesempatan yang begitu baik untuk bisa satu, termasuk di dalam ibadah-ibadah. Nanti waktunya Tuhan sudah selesaikan semua kembali.
Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Kalau banyak sekolah minggu, misalnya anak-anak itu ada online. Yang tadinya waktu ada di dalam ibadah di gereja ya drop, yang tua pulang. Tapi sekarang dalam sekolah minggu, orang tua harus berperan, harus ikut ada di situ mendengarkan itu firman Tuhan dalam sekolah minggu supaya bisa memberikan arahan, membantu anak-anak. Nah ini saudara dikasih Tuhan. Ini adalah satu pandangan yang ya. Jadi jangan buru-buru, tapi mari di dalam nikah sudah bisa dalam ibadah apa enggak. Itu dalam nikah ini. Supaya bisa menghasilkan tadi yaitu buah kebenaran. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi jangan pertahankan sistem ibadah yang tidak benar. Ya. Sudah ibadah, melayani, tapi tidak sesuai dengan tahbisan yang benar. Enggak apa artinya? 1 Yohanes 3 ayat 7-10. Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 7 dan 10. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Jangan biarkan menyesat. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi proses untuk bisa menghasilkan buah kebenaran, tadi ayat 9, kita harus lahir dari Allah, mengalami kelahiran kembali. Tandanya kita percaya, iman kepada Yesus, bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan, masuk dalam baptisan air yang benar dan baptisan Roh Kudus. Hasilnya kita akan memperoleh hidup yang baru, yaitu hidup dalam kebenaran. Inilah buah yang ditunggu oleh Tuhan. Mazmur 92 ayat 13-16. Mazmur 92 13-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangannya padanya. Ini saudara dikasih Tuhan. Orang benar bertunas seperti pohon korma ini. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Ini. Ya. Jadi kita harus benar, ya, akan menghasilkan buah kebenaran. Tadi dalam Yesaya 5 ayat 7. Yesaya 5 ayat 7. Mari kita baca kembali. Ya, untuk memperhatikan. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yahuda ialah tanaman-tanaman kekebalan. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman.
dinantinya kebenaran, tapi hanya ada keonaran. Jadi selain buah kebenaran, Tuhan juga menghendaki buah keadilan. Apa buah keadilan? Buah keadilan itu sama dengan kita hanya memihak kepada Tuhan, ya, tidak memihak kepada yang lain, ya, memihak kepada Tuhan. Di dalam kitab Keluaran 32, ayat 26 dan 27. Kitab Keluaran 32, 26, 27. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Ya, ini pelayan imam-imam. Berkatalah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Ini praktek pertama kehidupan yang memihak kepada Tuhan adalah tidak memakai pikiran ataupun perasaan daging dalam mengambil satu keputusan yang benar. Raja Salomo pernah diperhadapkan dengan satu masalah yang sangat sulit untuk mengambil keputusan. Ada 2 orang ibu, ada 1 anak. Rebutan. Yang melahirkan asli, ibunya asli, dan juga ibu yang anaknya meninggal. Rebutan, oh ini anakku, ini anakku. Apa yang dilakukan Raja Salomo? Dia ambil pedang dan mau penggal anak yang hidup itu, dipenggal menjadi 2. Masing-masing setengah-setengah. Ya. Beri kepada satu dan sekali kepada yang lain. Waktu mau penggal, ibu asli yang melahirkan, dia katakan itu, ya, kepada sang raja, ya, Tuhan berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Jadi kalau itu dipenggal pasti mati. Ya separuh sana, separuh sini. Tapi yang melahirkan, yang sudah merasa melahirkan, dia tidak tega, sudah beri nol. Di sini ketahuan mana ibunya yang benar, mana ibunya yang tidak benar itu. Ini saudara dikasihi Tuhan. Karena Salomo ada hikmat daripada Allah di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ya. Sebetulnya kalau dipenggal ya adil setengah-setengah, tapi kan mati. Ya. Jadi di sini kita melihat Raja Salomo memberikan keputusan untuk memenggal bayi tersebut. Secara logika ini enggak masuk di akal. Tapi kalau itu keputusan yang benar, hasilnya tadi ayat yang 1 Raja-Raja 25 ayat 28 hasilnya, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Jadi kalau keputusan itu benar, ya, hikmat dari Tuhan akan diterima untuk melakukan keadilan. Ini buah keadilan. Apa kegunaan hikmat dari Allah? Apa kegunaan
hikmat dari Allah. Yang pertama tadi, untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup kita. Bahkan masalah yang mustahil tadi. Raja Salomo dapat hikmat ya. Adil. Ya. Yang kedua, kegunaan hikmat dari Allah. Yang kedua, Pengkhotbah 10 ayat 10. Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ya, kalau memang mau potong daging pesonya ketul, kalau udah diasah tenaganya semakin keluar. Tapi kalau diasah tajamnya cres, itu aja, nggak banyak tenaga. Ya, jadi kegunaan hikmat dari Allah yang pertama menjadikan kita berhasil dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi menyelesaikan masalah, yang kedua menjadikan berhasil dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Yang ketiga, Wahyu 13 ayat 18 terlebih dahulu, baru nanti 16 dan 17. Wahyu 13 ayat 18 dulu. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah itu menghitung bilangan itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. 666. Ya, angka 6 angka daging, tubuh, jiwa, roh, daging. Kita ke ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain pada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi yang ketiga, untuk melindungi kita pada zaman antikris. Pada zaman antikris tidak ada satu orang pun yang dapat membeli dan menjual kalau tidak memakai cap atau tanda antikris. Oh, punya barang banyak gak bisa jual, punya duit banyak gak bisa beli. Itu nanti terjadi, saudara, dikasihi Tuhan. Tapi kalau ada hikmat dari Allah, ya, maka kita akan terlindungi pada saat zaman antikris itu. Ya. Kalau memakai cap antikris, maka hanya tinggal menunggu waktu untuk dibinasakan. Hanya anak-anak Tuhan yang memiliki hikmat yang akan mengalami perlindungan Tuhan nanti di zaman antikris. Jadi apapun yang ada di dunia ini tidak bisa menjamin keselamatan kita. Ini yang hari-hari ini perlu kita perhatikan. Keluaran 32 ayat 27a. Ya. Keluaran 32 ayat 27a. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Nah, ini saudara, ya, tadi kegunaan hikmat Allah, ya, apapun yang diambil tidak bisa menjamin. Tapi kita lihat pengertian atau praktek kedua kehidupan yang memihak kepada Tuhan, yaitu mengikat pinggang. Mengikat pedang di pinggang. Ya, mengikat pedang di pinggang. Artinya mengikat pedang di
pinggang artinya setia dan berpegang teguh pada pengajaran yang benar yang sudah menjadi pengalaman hidup kita. Jadi pedang bicara firman pengajaran yang benar, yang keras, yang tajam. Tapi berada di pinggang. Berarti setia. Berpegang teguh pada pengajaran benar yang sudah menjadi pengalaman hidup. Dan setia dalam penggembalaan. Dalam penggembalaan yang dibina oleh firman pengajaran yang benar. Kalau kita setia dalam penggembalaan dan berpegang pada firman pengajaran benar, kita akan mengalami penyucian terus menerus. Kalau kita mulai melepaskan pedang, melepaskan firman pengajaran cepat atau lambat, nanti kita akan jatuh dalam dosa. Ibrani 4 12-13. Ibrani 4 12 dan 13. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh dan sendi-sendi. Dan sungsung. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata mereka. Mata dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau berpegang pada firman pengajaran, kita akan mengalami penyucian tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kalau tubuh, jiwa, dan roh disucikan, maka kita tidak akan terikat kepada antikris. Tadi dalam Keluaran 32, Keluaran yang ke 32, ayat yang ke 26. Keluaran 32 ayat yang ke-26. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku, lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Israel. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita akan bisa untuk melihat di dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Kalau kita melepaskan pedang tadi cepat atau lambat kita akan jatuh di dalam dosa. Tapi kalau berpegang pada firman pengajaran kita mengenai penyucian tubuh, jiwa, dan roh. Jadi saudara dikasihi Tuhan, ini yang harus diperhatikan di akhir zaman ini. Kemudian praktek yang ketiga, kehidupan yang memihak kepada Tuhan, mendengar dan dengar-dengaran pada satu suara gembala. Di sini gembala bangsa Israel itu Musa, dan suku Lewi hanya mendengar suara Musa saja. Itu waktu itu. Jadi kita harus hati-hati, jangan memberi kesempatan untuk mendengar suara asing. Saat Musa pergi
ke atas gunung Sinai, bangsa Israel mendengar suara asing. Sehingga terjadi penyembahan berhala. Saat gembala sidang pergi, tetap setia dalam penggembalaan. Jangan nggak ada gembalanya pergi. Tetap harus setia. Demikian juga di saat-saat ini. Ya, tetap harus setia. Sekalipun secara online ini. Ya, jadi kalau sudah mendengar suara asing, cepat atau lambat, maka akan masuk dalam pembangunan tubuh yang lain. Itulah tubuh Babel. Tanda kehidupan hamba Tuhan yang dengar-dengar pada satu firman pengajaran, satu firman pengembalaan. Yang pertama Yohanes 10 ayat yang kelima, Injil Yohanes 10 ayat yang kelima. Tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Jadi tanda kehidupan hamba Tuhan yang dengar dengan satu firman dalam penggembalaan itu tidak mau memberi kesempatan sedikit pun untuk mendengar suara asing. Ya. Kalau sudah mendengar suara asing, berarti ada dua suara akan membuat bimbang. Ya. Yang cenderung nanti kalau firman dalam penggembalaan keras saja mungkin mengkoreksi kita, menyucikan kita keras tadi bagaikan pedang. Dan yang satu tidak, pasti secara daging akan memilih yang enak bagi daging. Ini bahayanya. Ini bahayanya. Ya. Jadi harus mengambil satu sikap, lebih baik tidak mendengar, tidak memberi kesempatan. Yang kedua, tanda kehidupan hamba Tuhan yang dengar-dengar pada satu firman pengembalaan, yaitu Yohanes 10 ayat yang keempat. Jika semuanya dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ini tanda yang kedua, setia mengikuti jejaknya Tuhan. Sama dengan setia memikul salib. Sama dengan setia mengalami pengalaman kematian dan kebangkitan bersama Tuhan. Kalau setia, cepat atau lambat, Tuhan akan mengangkat kehidupan kita lewat kuasa kebangkitannya. Ini saudara yang dikasih Tuhan. Ya, hari-hari kita perlu memperhatikan kuasa kebangkitan itu sudah nyata. Ya. Jadi kalau kita dengar pada satu firman penggembalaan, tidak memberi kesempatan untuk mendengar suara asing. Yang kedua, setia mengikuti jejaknya Tuhan. Setia memikul salib ini. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Yang ketiga yaitu setia dan tekun dalam kandang penggembalaan. Tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Sudah banyak diterangkan mengenai ini. Kalau mendengar satu suara gembala, pasti ada hasilnya. Apa hasilnya? Hasil yang pertama adalah tangan gembala agung itu akan menuntun kita ke masa depan yang baik ini. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang rumput yang hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita dituntun ke masa depan yang baik, yang indah, yaitu sampai ke kota Yerusalem yang baru. Yang kedua, Yohanes 10
Ya, hasilnya yang kedua, kalau mendengar satu suara gembala, Yohanes 10, 27, 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberi hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti, ya ini, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini hasil kedua kalau mendengar satu suara gembala, yaitu tangan gembala agung memegang kehidupan kita. Artinya kita selalu dalam menaungan tangan kasih kemurahan gembala yang baik sampai tidak ada seorang pun yang merebut kita dari tangan Tuhan. Hasil yang ketiga, Wahyu 7 ayat yang ke-17. Ya, Wahyu 7 ayat yang ke-17. Pelayan siap. Ya, pelayan siap. Wahyu 7:17. Sebab anak domba yang di tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata daripada mata mereka. Ini hasil yang ketiga, tangan gembala agung menuntun sampai ke mata air kehidupan, yaitu Yerusalem baru, sehingga kita mendapatkan hidup kekal bersama dengan Tuhan dan tidak ada lagi kepahitan. Semua kepahitan itu sudah diteguk Yesus di atas kayu salib di saat Yesus diberikan cucukan, yaitu rasa pahit. Rasa pahit saat itu sudah menanggung semua itu. Anggur asam bercampur bedu, dia teguk itu. Sehingga buat kita tidak ada lagi kepahitan. Semua itu sudah diteguk Yesus di atas kayu salib. Apapun yang kita hadapi saat ini, mungkin masih dalam kepahitan, masih ada masalah apapun, jangan putus asa. Tapi biarlah kita tetap mendengarkan firman atau suara gembala dalam pengembalaan. Firman dalam pengembalaan. Inilah yang Tuhan nyatakan buat kita malam hari ini untuk kita perhatikan. Ingat, dia sudah meneguk anggur asam bercampur empedu, kepahitan dan sebagainya, untuk supaya kita tidak lagi ada kepahitan dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita. Sedang kita berdiri bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Dari atas. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku
Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan melakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita lebih meresap pujian ini, supaya kita bisa mengasihi, taat dan dengar pada firman dalam pengalaman yang merupakan pribadi Dia sendiri. segenap hatiku. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita merasakan saat mendengar firman Tuhan mengkoreksi kita masing-masing. Sudahkah kita dalam kehidupan kita ini bisa menghasilkan buah yang Tuhan kehendaki? Tuhan sudah begitu banyak
merawat kita, bahkan mencangkul tanah hati kita, tanah hati yang berbatu yang keras dicangkul, supaya bisa menghasilkan tanah yang baik, sehingga bisa menghasilkan buah yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu buah kebenaran. Sudahkah kita saat-saat ini juga hidup dalam kebenaran, kebenaran yang dari Tuhan? Sudahkah kita menghasilkan buah keadilan yang memihak kepada Tuhan? Biarlah kita saat malam hari mau mengkoreksi kita masing-masing. Jangan sampai yang menghasilkan buah-buah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Siapapun kita yang merasa hari-hari ini banyak penghalang-penghalang sehingga tidak bisa menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan, mari kita datang, serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepada hikmat Tuhan. Kalau saudara menyerahkan, saudara boleh mengangkat tangan. Ini Tuhan, kekurangan kelemahanku serahkan kepada. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami sungguh bersyukur malam hari ini Engkau mengingatkan kepada kami kembali Tuhan, supaya kami saat-saat ini tidak menjadi kehidupan orang percaya yang biasa-biasa saja, yang tidak merasakan bahwa sesungguhnya kami belum menghasilkan buah yang Kau kehendaki, buah kebenaran, hidup dalam kebenaran, buah keadilan yang memihak kepada Engkau. Firman pengajaran adalah pengembalaan. Ampuni kekurangan kelemahan kami ini. Kalau Engkau sudah menyadarkan kembali kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa jauh mengerti Tuhan dan masuk dalam kehendak rencana-Mu yang indah. Kalau hari-hari masih mendengarkan suara yang asing Tuhan, yang tidak senada dengan firman Tuhan yang dalam pengembalaan, ampuni Tuhan, dan Engkau sendiri yang akan menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar hari-hari ini kami terus akan ada di dalam kehendak-Mu Tuhan. Ya, saudara, apapun yang ada di dalam kehidupan ini, tidak memakai pikiran daging semata, tidak memakai perasaan daging semata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menolong setiap kami dan kami percaya Tuhan, kalau kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan lewat situasi yang ada pada saat ini, dan kami masih diperbolehkan Tuhan, bahkan Engkau menekankan untuk kita tetap dalam satu keluarga Tuhan, untuk bisa beribadah melayani Engkau Tuhan, sehingga mulai dari satu keluarga ini semakin menyatu Tuhan. Kalau mungkin Tuhan saat-saat yang lampau, mungkin sebagian dalam ibadah, sebagian tinggal di rumah, tapi saat ini Engkau memberi kesempatan untuk seluruh keluarga Tuhan, satu hidup nikah, untuk tetap bisa satu di dalam ibadah sekalipun di tempat masing-masing. Ini adalah kesempatan yang
baik Engkau berikan Tuhan, sehingga kami boleh mantap Tuhan di dalam kehidupan nikah ini. Satu dalam hidup nikah ini, bukan hanya satu tempat tinggal, tapi satu di dalam Engkau. Semua akan bisa datang ibadah kepadamu Tuhan. Inilah Tuhan, Engkau memberi kemurahan kepada kami semua Tuhan, sehingga saatnya nanti Tuhan kami sudah merasa pertolongan-Mu Tuhan. Saatnya semua boleh kembali dalam ibadah, maka mereka akan bisa lebih sungguh-sungguh, lebih setia. Bahkan satu keluarga, satu hidup nikah ini yang Kau kehendaki Tuhan, untuk ada dalam kesatuan ini Tuhan. Karena Engkau memberikan Bapa di dalam surga untuk masuk dalam nikah adalah tujuannya untuk menjadi satu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sadarkan kami semua Tuhan. Roh Kudus akan menolong, mengingatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja atas setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi pertetapan firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hanya dapat mengucap syukur kepadamu malam hari ini. Dan bawa kami dalam ibadah-ibadah selanjutnya, di mana firman-Mu akan terus berkesinambungan untuk membawa menuntun kami sampai nanti kami boleh bersama Engkau dalam kebahagiaan. Sehingga kami juga tidak lagi memberi kesempatan untuk mendengarkan yang lain, suara asing itu. Terima kasih Tuhan. Berkati pelayan-Mu malam hari ini. Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi kesehatan, dan juga damai sejahtera, kasih karunia dilimpahkan kepada setiap kita Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati setiap kehidupan nikah sidang-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih bagi kehidupan nikah dan buah nikah, Engkau juga memberkatinya. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang saat ini mereka sedang diberikan anugerah untuk mengandung. Engkau juga tolong mereka. Beberapa pelayan-Mu Tuhan, untuk itu serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan tetap menyertai mereka. Dan biarlah Bapa, yang ada di dalam rahimnya itu semua boleh bertumbuh sehat, dan juga ibunya beri kekuatan Tuhan. Demikian juga bagi sidang jemaat yang lain yang mungkin saat ini sedang menghadapi sakit penyakit. Kami percaya kalau mereka mau menyerahkan semua dalam tangan-Mu, Engkau akan turun tangan, mengangkat setiap kuasa yang menyebabkan sakit penyakit. Kesembuhan akan nyata, karena kami tahu Engkau adalah tabib segala tabib. Lewat kuasa darah-Mu semua akan dibereskan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga yang sudah sembuh dari sakit Tuhan. Biar mereka semakin dekat untuk dapat juga menyembah Engkau. Banyak kehidupan yang sudah Engkau tolong mereka datang menyembah Engkau. Untuk itu biarlah kehidupan ini juga boleh datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur. Serahkan Tuhan suasana keadaan yang ada pada akhir-akhir ini, baik lewat masalah pandemi COVID-19 ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kasih ini ada dalam kuasa-Mu Tuhan. Beri hikmat kepada petugas-petugas yang takut akan Engkau. Engkau akan memberikan hikmat untuk menyelesaikan dengan benar Tuhan, dengan adil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga berdoa saat akhir
banyak Tuhan kejadian alam Tuhan, baik itu banjir, baik itu angin yang begitu kuat Tuhan, baik gempa bumi dan semua itu Tuhan, itu seizin daripada Engkau untuk memberikan warning bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu, pelayan, bahkan bagi kehidupan yang lain Tuhan, supaya mereka bergantung kepada Engkau satu-satunya, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, nama-Mu akan tetap dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serahkan semua ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk itu malam hari ini. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nipika anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang sudah mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua, dan biar kita akan bertemu kembali pada ibadah yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Haleluya.